Halo semua, ketemu lagi sama gue Rahman dan bersama Hai, nama aku Herman. kami di sini akan merekomendasikan seri film yang ada mungkin di Netflix, Disney Plus, HBO dan sebagainya. Pokoknya rekomendasi film yang udah kami tonton. Jadi kami akan merekomendasi masing-masing dari kami itu 5 series. Versi gue 5 dan versi Herman 5. Jadi langsung aja ke versi gue. Yang pertama, ini gue sambil lihat contekan ya karena nggak hafal gitu. Yang pertama itu seriesnya dari Stranger Things. Itu di Netflix dan itu rekomendasi banget. Menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang diculik oleh sebuah makhluk supernatural dari dunia Upside Down. Itu dunianya Stranger Things ya, banyak monster di situ. Yang disebut sebagai Demogorgon yang disebabkan oleh Laboratorium Nasional Hawkins. Susah banget namanya, anjir lah. Ini kalau gue sedikit kasih tahu ya, untuk season awal-awal itu kualitas videonya rada burik. Kenapa? Karena itu syutingnya mungkin di tahun 2000-an, kualitas videonya nggak sebagus sekarang. Ya. Tapi untuk dari segi cerita itu menarik banget, dan dari episode 1 aja udah bikin penasaran gitu. Ini kenapa nih manusia ini diculik gitu kan, tiba-tiba juga kok ada nih tiba-tiba perempuan nih datang, tapi dia botak. Gue kira itu awal-awalnya laki loh. Iya, sama. Emang Gue kira juga laki tuh awal-awalnya. emang aneh itu ya. Iya. Dan ini sekarang udah season 4, sekarang udah penulisan skripnya untuk season 5. Kayaknya season 5-nya bakal di 2023 mungkin atau 2024 pas pemilu mungkin ya, nggak tahu ya. Lanjut ke series rekomendasi kedua, yaitu Dark ya. Ini Dark dari Netflix juga, dan ini ceritanya rada berat gitu karena dia mengambil konsep dari time paradox gitu. Kalau kalian suka dengan time paradox dan juga time travel yang bikin otak kalian melepuh karena kalian itu nggak terlalu pintar ya, karena kalian nggak terlalu pintar di situ. Jadi ini cocoknya untuk kalian yang suka teori-teori time travel gitu. Kalian suka-suka yang ilmu fisika kuantum, yang time paradox gitu, yang bikin otak kalian pusing. Ini sangat rekomendasi, dan juga ini sudah tamat season 1, 2, 3 di Netflix. 3 season ya? 3 season. Kalau kalian tahan ya nonton dengan otak kalian membeku, gue saranin ini cocok banget. Bagi orang pintar ya, kalau nggak skip aja ya. Tapi bagi yang mau belajar juga nggak apa-apa. Ya. Kalian kan mau pintar gitu. Iya, nggak apa-apa. Silahkan. Awas aja otak kalian melepuh ya. Lanjut ke series ketiga rekomendasi. Ini dari HBO, yaitu Game of Thrones. Nah, ini Game of Thrones nih. Kalau kalian suka dengan naga-naga, perang-perang, perebutan kuasaan, pokoknya yang kerajaan-kerajaan gitu, perebutan wilayah, ini sangat rekomendasi sekali ya. Ini sudah sampai season 8. Walaupun dia di season 8, season 7 atau season 8 itu ceritanya rada-rada kurang karena gue nggak mau spoiler karena ceritanya rada brengsek ya. Tapi untuk di season 1 sampai season 6 itu ceritanya bagus banget. Ada adegan dewasanya. Ya wajar kan? Ya, ini kan dewasa gitu kan, series dewasa. Kalau kalian masih bocah-bocah, mending kalian main iPad ya. Mending kalian main iPad. Jangan nonton ini, karena ini terlalu darah-darah, mature, dan terlalu inilah dewasa banget gitu. Lanjut ke series terakhir, nah yang gue bisa rekomendasikan ke kalian. Abis itu lanjut ke Herman ya di sebelah saya. Oke, siap. Lanjut, yaitu yang terakhir yang dapat gue rekomendasikan itu adalah The Umbrella Academy. The Umbrella Academy ini dari Netflix. Ini menceritakan tentang adalah seorang kayak pengasuh anak yatim atau yatim piatu gitu di suatu akademi gitu, atau suatu apa istilahnya, panti asuhan gitulah. Nah, tapi yang bedanya itu anak-anak panti tersebut atau yang dia adopsi itu memiliki kekuatan super, Pak, gitu. Waduh. Intinya sih seperti itu. Konteksnya seperti itu. Di season 1. Sekarang udah season 3 kalau nggak salah. Dan ini ada bumbu-bumbu time travelnya. Dan ini menarik sih. Beda lah gitu. Konsep dari superhero yang ada di seri-seri lain atau di film-film lain gitu. Dan itu saja sih yang dapat gue rekomendasikan 5 ya. Kebanyakan dari gue itu superhero. Kayaknya ada yang luput dah. Ini baru 3 ya? Sorry nih. 4. Baru 4. Moon Knight belum. Moon Knight belum ini. Ini Moon Knight belum ini. Lanjut ke yang terakhir. Sorry tadi itu nomor 5 ya. Itu bohong. Saya ngelur ngidul. Yang terakhir itu Moon Knight ya. Ini sorry ketinggalan nih Moon Knight. Kasian banget ini. Moon Knight dari Disney Plus. Dan ini udah
tamat satu season aja. Kemarin itu udah tamat ya, bulan-bulan yang dulu kalau nggak salah ya. Dan ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang mempunyai penyakit bipolar dia. Sebenarnya bukan bipolar sih. Kalau bipolar itu kan dua kepribadian. Ini lebih dari dua gitu. Iya, sebenarnya lebih. Kalian tebak sendiri kepribadiannya itu ada berapa gitu. Karena gue nggak mau spoiler karena inti ceritanya itu seperti itu sih sebenarnya. Oh ya. Dia itu superhero juga dari Marvel juga, dan kalau kalian bisa tebak lah itu pasti ceritanya gimana. Tapi ini adalah satu series yang sangat worth it kalian tonton karena full action dan juga bikin bingung, bikin kalian mind blowing juga karena ceritanya mungkin mudah ditebak, tapi mudah ditebak itu kayak tetap bikin ini aja sih, bikin wow gitu. Itu saja sih yang dapat gue rekomendasikan. Jadi 5 ya. Lanjut ke Herman ya di sebelah saya. Oke, baik. Gue ada 5 rekomendasi series. Berarti total mungkin kami nanti akan merekomendasikan 10 ya. 10 ya. Kurang lebih 10 lah. Kurang lebih 10 series yang mungkin bisa bilang series-series baru juga. Iya, betul. Tahun 2000-an. Yaitu yang pertama ada Midnight Mass. Itu baru 1 season filmnya by the way, dan kalian bisa nontonnya di Netflix. Itu Netflix. Ada. Dan intinya Midnight Mass ini bercerita seorang pemuda, pendeta pemuda. Kenapa jadi pendeta? Pendeta muda. Pendeta muda, oke. Yang datang ke sebuah desa. Oke. Dengan misi tertentu. Nanti kalian tonton dengan penuh misteri, dan by the way ini juga bisa dibilang genrenya itu misteri dan misteri. Ya, dan juga ada sedikit bumbu-bumbu horornya. Bumbu-bumbu horor. Ya, tentu saja ini mungkin bagi kalian yang suka-suka hal-hal yang berbau gelap, horor. Ya, intinya di sebuah desa terpencil datanglah seorang pemuda, pendeta muda yang mana di sana dia menyebarkan sebuah pemahaman keimanan tentang sebuah agama, dan itu juga dipenuhi dengan rasa misteri dan hal-hal teka-teki yang bakalan kita pertanyakan lah ketika kalian nonton series itu. Ya mungkin bagi kalian suka hal tersebut ya mungkin kalian bisa nonton Midnight Mass ya. Midnight Mass ya. Ya. Baru satu season ya? Baru satu season. Oke, yang kedua. Lanjut ke series From season 1. Nah, oke, jadi di From season 1 ini juga berlatar belakang di desa terpencil di Amerika Tengah. Amerika Tengah. Ya, dan ini juga BTW genrenya horor dan rada creepy juga, thriller. Ada creepy thriller ya. Oke. Karena ada darah-darahnya dan segala macam. Oke. Intinya menceritakan tentang From ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang tersesat datang dari sebuah nowhere entah berantah yang tersesat ke desa tersebut dan tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar. Terjebak dari sebuah. Kenapa itu? Karena nggak bayar wilayah atau? Nggak tahu kan kayak kan film bang kayak nggak terjebak nggak jadi film soalnya. Jadi terjebak mereka dari sebuah keluarga di sebuah desa yang mana desa ini berlatar belakang juga memiliki cerita yang kelam di masa lalunya, yang mana membuat warga-warga desa di sana itu memiliki cerita kelam yang membuat masyarakatnya trauma dan aneh gitu kan, karena terpencil dan memiliki sebuah budaya ataupun kebiasaan yang cukup sadis lah, bisa dibilang cukup sadis. Mungkin ini kalau dapat gambarannya mungkin kayak Midsommar kah? Atau kayak gitu atau beda? Mirip sih sebenarnya, cuman kan kalau Midsommar lebih penggambarannya itu di siang hari dan di siang hari. Tapi ini gelap. Kalau ini gelap, sore-sore malam gitu. Ya, itu kayak full time gitu kan, ada penceritaan siang hari dan malam hari gitu ya. Nah, ini juga salah satu series yang rekomendasi buat kalian yang para pecinta horor ya, terutama gue sendiri karena gue memang basicnya memang suka horor gitu kan. Oke, lanjut ke series yang selanjutnya, yaitu gue rekomendasikan ke kalian yaitu The Strain. Nah, The Strain. Sebenarnya The Strain ini bergenre science fiction dan awalnya ketika gue lihat pertama kali series ini The Strain di YouTube ataupun cuplikan-cuplikan video pendek di TikTok itu tentang sebuah gua kira dari awalnya itu kayak wabah gitu kan. Wabah kayak karena, semacam virus gitu. Iya, semacam virus gitu awalnya. Dan gue kira ini film bakalan jadi film zombie gitu kan. Film zombie, oke. Ya, ternyata pas gue telisik lebih jauh dan gue nonton lagi dari season 1. By the way, season ini ada 4 season ya. The Strain ada 4 season. Ada 4 season ada ya guys. Ada 4 season ya teman-teman. Jadi banyak nih bakalan panjang kalian nontonnya.
Jadi ada season 1 sampai dengan season 4 sampai ending ya. Berarti sudah tamat Udah ya? tamat, Bang. Sudah tamat. Udah Oke. tamat. Jadi sudah tamat ya guys ya? Udah tamat. Jadi bagus lah untuk kalian bagi yang para orang yang gabut bagi kalian untuk mengisi waktu luang buat nonton Destroy judulnya. Oke. Ya intinya di film ini menceritakan tentang sebuah hal yang kejadian yang terjadi di sebuah pesawat. Sebuah pesawat yang membawa penumpang. Oke. Kemudian ada di bagasi pesawat ya, kan biasa ada tuh di bagasi pesawat tempat ada barang tempat nempatin barang. Oke. Kayak ada sebuah peti yang terkutuk gitu kan. Dan jadi genre ini selain ini science fiction juga bergenre horror. Jadi ada keterkaitan unsur-unsur magisnya juga gitu kan. Oke. Di film series ini yang mana ketika kayak ada di dalam setiap orang yang sudah terjangkit sebuah hal kayak bentuk cacing gitu kan, intinya kayak itu membuat dia bisa jadi vampir gitu kan, dan haus darah. Gua kira jadi malah kayak ulat gitu. Bukan lah, itu keserupan kayak. Bukan. Jadi vampir ya guys ya, jadi vampir. Jadi konsepnya sebenarnya kayak mirip kayak zombie, cuman hanya bedanya ya mereka jadi vampir, sedangkan kalau orang tergigit ya virus ya jadi zombie gitu kan. Oke. Tapi intinya ini menarik lah, kayak bagi kalian yang suka-suka film-film horor yang darah dan sadis ya bakalan di sini ada juga dramanya. Tentu ini akan menjadi sebuah film-film yang rekomendasi lah untuk kalian tonton, dan terutama ini panjang juga. Oh panjang, iya. Kan 4 season tadi guys ya. 4 season gitu kan. Dan ini perlu diingatkan lagi udah tamat ya. Udah tamat kalau yang ini. Iya. Oke, baik, lanjut ke series yang selanjutnya yaitu The Irregular. Oh, Irregular. The Irregular. Jadi Irregular ini masih season 1 dia. Oke. Jadi sebenarnya Irregular ini singkatnya yaitu menceritakan tentang sebuah anak-anak yang memiliki kekuatan super, dan ini mirip mirip Umbrella Academy ya? Iya. Mirip Umbrella Academy, dan memiliki genre horor teman-teman, dan science fiction juga, yang mana sedikit banyak ini juga mirip dengan Umbrella Academy tadi. Yang mana mereka juga di sini memecahkan sebuah teka-teki ataupun hal-hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan tentang kejadian-kejadian mistis dan misteri. Dan ya intinya ini mirip-mirip juga dengan Stranger Things karena masih tokoh-tokohnya itu anak-anak. Oh, tokoh-tokohnya anak-anak gitu. Makanya mirip-mirip lah rada-rada dengan Stranger Things ini. Ya walaupun beda sih. Walaupun beda lah konsep ceritanya, tapi untuk dari segi pemerannya anak-anak juga gitu. Jadi kayak petualangan bocah-bocah gitu. Intinya kalau mau lebih lanjutnya kalian tonton aja lah. Tapi sebelumnya nonton dulu trailernya supaya kalian tahu nih dapat gambarannya. Atau nanti pas kami jelasin atau pas gua jelasin sama Herman nanti akan gua kasih trailernya lah. Tapi semoga tidak copyright ya. Semoga itu loh. Semoga. Tapi ya kita spill dikit-dikit lah ya nanti. Semoga dikit-dikit lah. Boleh. Terus yang terakhir yaitu series, tentu kalian kayaknya udah tahu nih yang lagi cukup hype. Apa tuh? Yaitu film series Resident Evil versi Netflix. Waduh. Masih season 1, 8 episode. Wow. Ya. 8 episode. Ya. Okay. Itu gimana? Itu udah tamat atau masih ada kelanjutannya? Harusnya masih ada kelanjutannya. Masih ada. Oke. Soalnya kan masih ada season 1, dan di ending di last episode-nya yaitu di episode 8 itu masih penceritanya masih gantung, dan masih banyak hal-hal yang masih jadi pertanyaan gitu kan. Ya harusnya sih bakalan ada season 2, cuman I don't know kapan gitu kan. Oke. Jadi ada 8 episode Resident Evil versi Netflix ini. Walaupun ya menurut gua sendiri sejauh ini karena gua udah nonton, penilaian gua ya masih jauh lebih better atau lebih baik film-film Resident Evil terdahulu ya. Yang versinya Mila Jovovich. Oh iya itu tahu. Iya, yang 6 film ya kalau nggak salah ya. 6 lah, kurang lebih 6. Ya walaupun saya ini correct me if I'm wrong ya guys, kayak kalau nggak salah 6 sih yang final chapter judulnya yang terakhir. Iya, gitulah. Kalau dibandingin ya kayaknya masih kalah jauh sih ya teman-teman, kayak beda sih. Tapi untuk series yang Resident Evil ini gue lihat masih banyak potensinya loh. Iya, betul. Dari segi ceritanya masih banyak yang bisa ditambahin atau masih diperbaikin gitu. Iya, betul. Kalau gue lihat di forum-forum juga Resident Evil ini katanya ya itu perlu ada season 2 yang lebih ceritanya lebih diperbagus lagi lah gitu. Iya. Karena katanya di season 1 ini rada kurang, tapi kalau untuk kalian fans Resident Evil ini cocok lah untuk ditonton lah gitu. Iya, untuk melihat dari penceritaan yang baru juga ya. Penceritaan yang baru juga. Kalau kalian karakter baru. Kalau kalian fans Resident Evil gitu. Ya, go ahead lah untuk nonton ya. Tapi ya cukup rekomendasi buat teman-teman untuk melihat cerita atau plot yang baru lah tentang penceritaan Resident Evil ini sendiri ya. Walaupun
basicnya dari virus itu sendiri tetap berasal dari virus T, Iya, yang dari kelinci. Betul. Ya. Gitu ya guys ya. Oke, baik. Jadi totalnya udah 10 nih. 10 seri. 10 series ya. Rata-rata masih ada yang 1 season, 2 season, mungkin 3 season yang masih belum tamat, tapi rata-rata yang kami rekomendasiin ada yang udah tamat. Ada tamat. Dan kalau kalian kalau gua saranin ya kalian tonton dulu trailernya. Kalau kalian tertarik, silahkan kalian langganan Netflix atau langganan Disney Plus, HBO. Kalian tonton gitu. Dan rekomendasi kami ini udah kami tonton ya. Dan kami percaya untuk merekomendasikan ini ke kalian bahwa kalian menyukainya gitu. Tapi kalau kalian nggak suka ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, di skip. Preferensi orang-orang itu kan berbeda gitu. Tapi kami mau sharing aja gitu. Apa yang series kami tonton dan cukup cocok untuk direkomendasi ke kalian. Gitu. Jadi bukan preferensi lah ya. Ya bukan. Jadi itu saja sih dari kami. Kalau kalian punya series-series yang lebih bagus atau kalian series-series yang kalian tonton gitu, kalian bisa komen di bawah. Iya, boleh banget. Boleh banget gitu. Kalian sharing aja gitu. Sharing is caring gitu kan ya. Betul, kalau anak jasa gitu kan. Sharing is caring anjing. Kenapa film ke sana ya kan? Jadi itu saja sih dari kami berdua. Gua Rahman Ridarawi dan gua Hermansyah. Dan sampai jumpa di rekomendasi selanjutnya. Semoga ya.